Jadi kita sekarang ada di era globalisasi. Tanpa tahu latar belakang, kita akan terbawa, kita akan terjadi deception di dalam pemahaman kita. Globalisasi itu punya agenda. Globalisasi bukan baru-baru saja, sudah sejak dunia ini diciptakan, sudah direncanakan. Jadi globalisasi ini ada 3 program agendanya. Programnya ada 3, catat. 3, 1 money, 2 power, dan 3 control. Yang sudah berjalan sukses adalah money. Satunya sistem ekonomi dunia, dan itu tidak bisa kita hindari lagi sekarang. Seperti yang tadi apa yang Ibu sampaikan, saya 1000% setuju. Hanya ada langkah-langkah kita untuk mengantisipasinya. Yang kedua, power. Ya, power apa? Power, kekuatan globalisasi akan masuk mempengaruhi pemerintahan di setiap negara melalui sistem-sistem pemerintahan, struktur-strukturnya. Dan terakhir, kontrol. Kontrol ini yang belum berhasil, tetapi sudah mencapai kurang lebih 80%, sudah hampir bisa mereka lakukan. Tinggal tunggu 20% lagi selesai. Ya. Jadi globalisasi ini ujung-ujungnya adalah merekayasa kehidupan manusia seluruh dunia, merekayasa kehidupan saya, adik-adik, dan kita semua seluruh dunia. Mohon maaf nanti kalau tidak sesuai, karena akan berbeda dengan pandangan ekonomi. Ya. Dia akan merekayasa kehidupan kita supaya kita langsung tahu, oh ini tidak baik rupanya. Tetapi dia bekerjanya terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi globalisasi ini hanya sistem. Misinya adalah menyamakan sistem seluruh dunia. Coba disadari itu, nanti dilihat. Menyamakan sistem seluruh dunia. Makanya mereka suruh pakai ISO. Suruh pakai sistemnya mereka. Makanya adik-adik cepat pinter. Supaya apa? Kita bikin sistem dunia yang ikut standar Indonesia. Jangan kita yang ikut standarnya luar. Indonesia ini hebat. Indonesia ini the land of harmoninya dunia. Harus tahu itu, ini yang saya maafkan. Indonesia the land of harmoninya dunia. Lihat dulu Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, kita menguasai dunia. Dan telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, pada tahun 1955 lewat Konferensi Asia Afrika. Kita menginisiasi gerakan non-blok. Tidak ikut ke sana, tidak ikut barat, tidak ikut timur, tetapi Indonesia menginisiasi gerakan non-blok. Pertanyaannya, kemana non-blok sekarang? Berikutnya, gerakan terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa terstruktur? Karena dia punya organisasi. Organisasi dunia yang bukan negara, yang saya sebut dengan non-state actor, dengan underbawnya yang sekarang bergerak ke seluruh dunia. Mereka punya uang. Tadi yang saya bilang money. Dia punya uang. Saya nggak mau sebutkan lembaganya. Nanti kalau sebutkan saya di Uber. Ya. Bukan tidak mungkin saya dimatikan. Seperti John F. Kennedy, dia mati oleh kelompok yang sama. Jadi non-state actor, dia punya keuangan dunia. Tinggal cari yang punya keuangan dunia, yang bisa mengatur seluruh dunia, yang kerjanya nggak lomba. Gitu. Terus kemudian sistematis, dia bergerak dengan secara jenius, pelan, dan akhirnya kita kegigit. Kita terperangkap dalam sistem yang tidak bisa kita keluar. Terus kemudian masif, dia bermain di seluruh dunia, di seluruh sendi kehidupan, yang membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang aneh. Seperti yang tadi Ibu bilang, semua pada pakai handphone, kita tidak merasa aneh. Kenapa? Pada saat ada yang ngomong semua pakai handphone, gak ada yang merasa aneh. Dulu nggak sopan. Artinya apa? Sudah keluar dari tata krama etika leluhur kita. Tetapi kita nggak sadar, karena dia bermain begitu sistematis. Dengan cara apa sistematisnya? Dengan cara yang begitu mudah. Kemudahan kita diberikan. Ada kecepatan. Mudah, cepat.
Ini nature-nya manusia yang dari dulunya tidak senang kalau dibikin ribet, tidak suka jalan yang susah, pengennya cepat walaupun menuju kehancuran. Dan itu nature kita. Mereka tahu, mereka sudah punya research yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan ditawarkan ekonomi, larinya kapan? Luxury. Apa yang dibangun situ? Hawa nafsu kita bisa dipenuhi apabila ekonomi, apabila kita sejahtera, tapi hanya secara fisik. Makanya lihat sekarang sekolah-sekolah hanya diajarin intelektual, tapi spiritualnya enggak. Yang membuat kita selalu berpikir logika, eksak. Lihat sekarang, nilai kualitatif dihitung dengan nilai kuantitatif. Sadari itu. Semua orang berpikir, kalau saya mau dapat jabatan ini, saya harus mengeluarkan nilai kuantitatif untuk mendapatkan itu eksak. Lupa bahwa di dalam kehidupan ini, kita adalah makhluk yang lahir dari supranatural, tidak bisa disandingkan dengan hitungan matematika. Makanya mereka bikin robot. Supaya apa? Nanti disandingkan dengan hitungan matematika dengan kekuatan supranatural. Nggak ketemu, nggak cocok. Pasti ada rasa benturan. Sadari itu. Cuman pelan-pelan mindset kita dirubah. Nah, kenapa adik-adik apa kita semua sekarang banyak yang terpapar hoax? Karena gini, awalnya mereka membuat konflik fear engineering di seluruh belahan dunia. Fear engineering, mau ISIS ke, mau 9/11 ke, semua itu hanya rekayasa. Walaupun mengorbankan manusia, tetapi dibikin biar semua dunia jadi ketakutan secara masif. Dengan adanya gadget, dengan adanya media yang mempromosikan itu, semua dunia jadi takut. Ketakutannya masif. ISIS juga dibikin supaya takut. Yang melaksanakan ISIS, dia pikir beneran. Tetapi ada biaya, ada ekonomi yang menggerakkan itu semua. Dari mana ujung-ujung punya senjata kalau tidak itu? Dari mana mereka punya makan kalau nggak ada organisasi yang mengorganize semua itu? Organisasi nggak jalan kalau nggak ada duit.